Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Sahabat, hari ini kita akan membahas sebuah ceramah yang viral, di mana seorang Habib menyampaikan kritik tajam terhadap sesama Habib. Ceramah ini menjadi sorotan karena bahasa yang digunakan sangat emosional dan penuh kontroversi. Kita akan mencoba untuk menganalisis dan mengklarifikasi beberapa poin utama dari ceramah ini. Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Di awal ceramah, dikatakan bahwa Habib adalah orang-orang yang harus dicintai, terutama karena mereka adalah keturunan Nabi dan pejuang agama. Namun, pernyataan tersebut disertai dengan penekanan kata wajib yang harus dikaji lebih dalam. Dalam Islam, cinta kepada seseorang, termasuk ulama atau Habib, tidak boleh disertai paksaan, melainkan harus timbul dari kecintaan kepada Allah. Mengutip istilah yang disampaikan, jika kita tidak mencintai, maka seolah-olah kita berdosa. Namun, penting untuk dipahami bahwa cinta kepada seorang ulama atau Habib harus didasari pada perilaku dan akhlak mereka yang sesuai dengan tuntunan agama, bukan sekadar berdasarkan status atau keturunan. Selanjutnya, dia menyebut nama Rizik Syihab. Jika kita menelaah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Rizik Syihab, justru terlihat bahwa banyak poin yang ia sampaikan kepada umat muslim cenderung bersifat provokatif. Hal ini berpotensi memicu perpecahan di antara umat Islam. Bahkan, jika kita bandingkan, pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rizik Syihab sangat bertolak belakang dengan cara Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Tinggal modal cinta kok angel men. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati, double neraka nih. Saya umur 40 tahun. Justru kita harus lebih bijak dalam memahami setiap ceramah dengan menimbang antara manfaat dan dampaknya pada umat. Kita mencintai atau membenci seseorang harus karena Allah. Ya, ini merupakan prinsip dasar dalam Islam, yakni segala tindakan harus dilakukan karena Allah, baik cinta maupun kebencian. Namun, membenci seseorang harus didasarkan pada tindakan atau perilaku yang melanggar syariat, bukan karena sentimen pribadi. 42 tahun, 30 tahun lagi 172. Habis ini mati. Jangan kalau mati, dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggenah gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sedekahmu, sedekah gak ikhlas, riak gaya. Ayo apa meneh? Amal solehmu, amal soleh gaya. Ya paling enak kan dia Kanjeng Nabi mawon. Isbana lana ya habibana. Betul begitu kan? Karepot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Kau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido, metu, iso, metu. Gak butuh awakmu. Silahkan kamu ngadep Allah, bawa sholatmu silahkan. Bawa zikirmu silahkan. Jalan yang selamat. Salah satu poin penting dalam ceramah ini adalah pandangan Habib Novel yang seolah-olah menganggap Habib Rizik sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Habib Novel menyampaikan bahwa mencintai dan mengikuti Habib Rizik adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim, seakan-akan selain dia, tidak ada tokoh lain yang layak dicintai atau diikuti. Pandangan seperti ini tentu sangat berlebihan dan perlu diluruskan. Dalam Islam, keselamatan dan hidayah datang hanya dari Allah, dan Rasulullah adalah satu-satunya teladan yang harus kita ikuti secara mutlak. Mencintai ulama atau keturunan Nabi adalah hal yang dianjurkan, namun tidak boleh ada pengultusan individu yang berlebihan. Bahkan, ulama dan keturunan Nabi harus tetap diukur berdasarkan akhlak dan perilaku mereka, bukan hanya berdasarkan keturunan atau status sosial. Pandangan yang menempatkan seseorang sebagai sumber keselamatan tunggal berpotensi menyesatkan umat, karena dapat menciptakan kultus individu. Ini juga dapat memecah belah umat Islam, seolah-olah hanya ada satu kelompok yang benar, sementara yang lain salah. Dalam dakwah, seharusnya ditekankan persatuan, kasih sayang, dan hikmah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad selalu mengedepankan kelembutan dan tidak pernah memaksakan cinta atau penghormatan kepada siapapun. Kita harus selalu ingat bahwa keselamatan dan syafaat pada hari kiamat hanya ada di tangan Allah, dan Nabi Muhammad sebagai perantara utama. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menilai seseorang dan tidak boleh memberikan status yang berlebihan kepada tokoh-tokoh tertentu tanpa melihat akhlak dan amal ibadah mereka. Bisakah kita sadar Ba'alawi berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad? Tapi sayangnya di antara kita masuk ke kampung, masuk ke pelosok, masuk ke desa-desa, ingin diakui sebagai zuriatnya Nabi, ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Dari mana ajaran-ajaran seperti ini? Di mana dia dapat? Bagaimana pengorbanan ke Habib Saleh Al-Haddad yang kita dengar dari manakibnya tadi? Tidak perlu pengakuan orang. Beliau yang berkorban, beliau yang berjuang. Ini harus kita tiru dari kehadiran kita di dalam perayaan Maulid atau perayaan Haul Al-Habib Saleh bin Al-Haddad. Saya kembali lagi. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau saya katakan ada orang yang menafikan nasab Al-Ba'alawi, ini untuk menyadarkan kita, jangan kita menjadi orang yang congkak, sombong, mengkucilkan orang di luar kita, merendahkan orang di luar kita. Jangan. Pernah satu saat kita belajar di Bangil, di antara salah satu guru kita namanya Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar. Ingat antum insyaallah yang santri-santri senior. Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar. Salah satu hal yang sangat penting dalam ceramah ini adalah pengingat bahwa siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi, termasuk para Habib, harus mencerminkan akhlak yang mulia. Meneladani Nabi Muhammad bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Dalam beberapa bagian ceramah, disebutkan bahwa ada beberapa tokoh yang hanya mengandalkan status sebagai keturunan Nabi tanpa mencerminkan akhlak yang baik. Yang harus kita perhatikan bersama, bagaimana seorang ulama atau tokoh agama bisa menjadi panutan jika akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam? Oleh karena itu, akhlak adalah hal utama yang harus dijaga oleh setiap muslim, terutama mereka yang menjadi teladan bagi umat. Harus kita ketahui bahwa tidak seharusnya ada paksaan dalam mencintai atau menghormati seseorang, bahkan seorang ulama atau habib sekalipun. Dakwah dan ajaran agama harus dilakukan dengan hikmah dan teladan yang baik, bukan dengan memaksa. Ketika kita memaksa orang lain untuk mencintai atau menghormati seseorang tanpa memperhatikan akhlak atau perilaku orang tersebut, itu justru akan menciptakan kebingungan di tengah umat. Semoga kita bisa lebih bijak dalam memahami setiap ceramah dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang benar, yakni mencintai karena Allah dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.